Om Swastiastu. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang studi kasus. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Imade Andiana Dharma Putra, NPM 095, dan teman saya Dinda Damayanti, NPM 066, dan teman saya Desiani, NPM 432. Analisis pengaruh fraud triangle terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Latar belakang. Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang dapat memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Oleh karena itu, informasinya haruslah lengkap, jelas, dan dapat mengembangkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. Saat menyusun laporan keuangan, setiap perusahaan selalu menginginkan untuk menggambarkan kondisi perusahaan dalam keadaan yang baik. Hal ini bertujuan agar para pengguna laporan keuangan menilai bahwa kinerja manajemennya baik. Manajemen perusahaan semaksimal mungkin untuk menggambarkan kondisi perusahaan sebaik mungkin. Bahkan hal ini dapat mengakibatkan manipulasi laporan keuangan agar kondisi laporan terlihat bagus. Di Indonesia sendiri, banyak juga ditemukan kasus kecurangan pelaporan keuangan yang dilakukan perusahaan untuk menutupi kekurangan yang terjadi sehingga laporan keuangan menjadi menarik dilihat bagi pembaca dan pengguna laporan keuangan lainnya. Salah satu kasus kecurangan pelaporan keuangan adalah yang dilakukan PT Timah atau Persero, Tbk atau TINS. Kasus ini bermula dari tuntutan Ikatan Karyawan Timah atau IKT terhadap direksi PT Timah atau Persero Tbk yang dinilai telah banyak melakukan kesalahan dan kelalaian semasa menjabat selama 3 tahun sejak 2013. Pada press release laporan keuangan semester 1 2015, direksi menyatakan bahwa kinerja perusahaan positif. Namun kenyataannya pada semester 1 2015, laba operasi rugi sebesar 59 miliar. Selain mengalami penurunan laba, PT Timah juga mencatat peningkatan utang hampir 100% dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2013, utang perseroan hanya mencapai 263 miliar. Namun jumlah untuk ini meningkat hingga 2,3 triliun pada tahun 2015. Selain itu, kasus kecurangan laporan keuangan juga terjadi di PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Tudingan laporan keuangan PT KAI tidak beres diungkap oleh Hekinus Manao, salah satu komisaris PT KAI. Manajemen dan akuntan publik melakukan kekeliruan audit pada penempatan kasus pajak pertambahan nilai atau PPN dan inventaris pengadaan sehingga mengakibatkan posisi keuangan PT KAI jauh berbeda. Perusahaan seharusnya mengalami kerugian 600 miliar, namun hasil audit justru mencatat PT KAI menghasilkan laba 6,9 miliar. American Institute Certified Public Accountant atau AICPA menerbitkan Statement of Auditing Standar nomor 99 atau SAS nomor 99 mengenai Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit pada Oktober 2002. Tujuan dikeluarkannya SAS nomor 99 adalah untuk meningkatkan efektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan menilai pada faktor risiko kecurangan perusahaan. Faktor risiko kecurangan yang diadopsi dalam SAS nomor 99 didasarkan pada teori faktor kecurangan Cressy
Tracy 1953 yang dikenakan dengan konsep front triangle atau segitiga kecurangan. Tracy mencetuskan konsep segitiga kecurangan yang dikenal dengan istilah front triangle sebagai suatu ilustrasi yang menggambarkan faktor risiko kecurangan yang terjadi. Di dalam front triangle tersebut bahwa ada 3 kondisi umum yang menyebabkan kecurangan laporan keuangan, yaitu tekanan atau pressure, kesempatan atau opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization. Menurut Squacian et al. 2009, komponen front triangle tidak dapat diteliti secara langsung, maka peneliti harus mempertimbangkan variabel proxy untuk mengukurnya. Variabel independen yang dapat digunakan dalam penelitian ini: financial stability, external pressure, personal financial need, financial target, and effective monitoring, auditor suite. Sedangkan variabel dependent yakni kecurangan laporan keuangan diproksikan dengan manajemen laba atau earning management. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian kasus. Penyelesaian kasus yang kami dapat dari jurnal yang kami pakai acuan tersebut adalah perusahaan melakukan penggantian auditor untuk mengurangi kemungkinan terdeteksinya kecurangan dalam laporan keuangan. Semakin sering suatu perusahaan melakukan pergantian auditor, maka dugaan adanya praktik kecurangan menjadi semakin besar. Auditor switch dipromosikan dengan CPA. CPA menggunakan variabel dummy, kode 1 jika perusahaan melakukan penggantian auditor. Sedangkan jika perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor, maka digunakan dengan kode U. Suatu perusahaan perlu menyampaikan informasi penting tentang anti korupsi. Kegiatan ini perlu disosialisasikan pada semua karyawan dengan disertai sanksi yang tegas dari perusahaan jika adanya karyawan yang berani melakukan korupsi. Hukuman ini harus dilakukan tanpa memandang bulu, baik itu pelanggaran hukum maupun pelanggaran korupsi itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan tindakan korupsi akan bisa diminimalisir atau tidak ada lagi di dalam perusahaan. Sanksi untuk pelaku tindakan korupsi ini sebaiknya tidak berhenti hanya pemecatan saja, namun harus dibawa hingga ranah hukum. Dengan begitu, akan diberikan pelajaran yang berkesan untuk para karyawan agar tidak melakukan tindakan fraud. Tindakan pencegahan juga bisa dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan menganalisa keuangan dengan baik, sehingga kesempatan atau peluang karyawan yang dalam melakukan tindakan fraud pun bisa berkurang. Tindakan ini sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk antisipasi sehingga meminimalisir tindakan fraud. Selanjutnya, terdapat 4 kondisi umum yang terjadi pada tekanan yang mengakibatkan kecurangan. Yang pertama yaitu stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan merupakan keadaan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi stabil. Penilaian mengenai kestabilan kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat dari keadaan asetnya. Total aset menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Tingginya aset yang dimiliki oleh perusahaan menjadi daya tarik bagi investor. Oleh karena itu, manajemen sering manipulasi laporan keuangan agar terlihat kondisi keuangan perusahaan stabil. Selain itu, adanya perubahan persentase total aset yang tinggi mengindikasikan terjadinya manipulasi pada laporan keuangan. Selanjutnya, yang nomor 2 yaitu tekanan eksternal.
Tekanan yang berlebihan bagi manajemen untuk memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga dapat memicu terjadinya tindakan kecurangan. Tekanan tersebut dapat berbentuk dalam hal kemampuan untuk mendapat pinjaman dari luar perusahaan serta kemampuan untuk membayar pinjaman. Leverage digunakan sebagai proksi tekanan eksternal di mana leverage yang tinggi akan menimbulkan tekanan pada manajemen sehingga terjadi hubungan positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Leverage diartikan sebagai seberapa jauh perusahaan menggunakan pendanaan melalui hutang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Terdapat 4 kondisi yang umum terjadi pada tekanan yang mengakibatkan kecurangan. Kebutuhan keuangan pribadi atau personal finansial net merupakan suatu keadaan di mana keuangan perusahaan turut dipengaruhi oleh kondisi keuangan para eksekutif perusahaan atau Squence et al. 2019. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, kondisi di mana sebagian saham dimiliki oleh manajer, direktur maupun komisaris. Perusahaan secara otomatis akan mempengaruhi kondisi finansial perusahaan. Kepemilikan sebagian saham oleh orang dalam ini dapat dijadikan sebagai kontrol dalam pelapor keuangan. Kemudian, target keuangan atau financial target. Financial target adalah kondisi di mana perusahaan menetapkan besar tingkat laba yang harus diperoleh atas usaha yang dikeluarkan. Salah satu pengukuran untuk menilai tinggi laba yang diperoleh perusahaan atas usaha yang dilakukan oleh ROA. Perbandingan laba terhadap jumlah aktiva atau ROA adalah ukuran kinerja operasional yang banyak digunakan untuk menunjukkan seberapa efisien aktiva telah bekerja. ROA sering digunakan dalam menilai kinerja manajer, menentukan bonus, kenaikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, ROA digunakan sebagai proksi financial target. Kemudian berdasarkan SAS nomor 99, kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan dengan yang pertama itu manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun. Kemudian yang kedua, kekeliruan atau kelalaian yang disengaja dalam informasi yang signifikan terhadap laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, melakukan secara sengaja penyalahgunaan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jumlah, klarifikasi, cara penyajian atau pengungkapan. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Dari hasil pengujian secara parsial atau tes, hasil penelitian menunjukkan bahwa financial stability dengan proxy rasio perubahan aset selama 2 tahun atau ACENG tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Dari hasil pengujian secara parsial atau tes, hasil penelitian menunjukkan bahwa financial target dengan proxy rasio return on asset atau ROA berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Dari hasil pengujian secara parsial atau tes, hasil penelitian menunjukkan bahwa eksternal dengan proxy rasio leverage
atau lift berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Dari hasil pengujian secara parsial atau tes, hasil penelitian menunjukkan bahwa personal finansial net dengan proxy rasio kepemilikan saham oleh orang dalam perusahaan atau OS/HIP tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2015. Kemudian ada saran bagi peneliti selanjutnya. Yang pertama itu, penelitian selanjutnya agar menggunakan sampel yang lebih banyak dengan periode yang lebih panjang dan populasi yang berbeda. Kedua, disarankan agar menambah variabel seperti menggunakan Freud Diamond agar dapat membandingkan dengan penelitian yang menggunakan Freud Triangle. Yang ketiga itu disarankan menggunakan proxy lain dari variabel Freud Triangle, misalnya GPM, MPM, Chang'e, Chata, Salar, Salta, Friche, HIG, OWN, dan proxy lainnya untuk mendapatkan model yang lebih akurat dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Kemudian yang terakhir itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan metode penelitian sampel yang berbeda. Hal ini memperbaiki kekurangan yang ada. Kemudian yang bagi auditor, diharapkan agar mempertimbangkan hasil penelitian tentang berpengaruh Freud Triangle terhadap kecurangan laporan keuangan sebagai pertimbangan dalam mendeteksi kecurangan. Solusi dalam kasus ini adalah tidak dianjurkan terjadi kehilangan kontak dari atasan dan bawahan dan kehilangan kendali dari atasan. Pada dasarnya, atasanlah yang mengatur dan mengecek laporan keuangan sebelum dipublikasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.